Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-264. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Gupito memang mengharap Ki Petusuro menjadi marah kepadanya. Dengan demikian maka perhatiannya terhadap Pandanwangi akan berkurang. Kecuali itu, kalau ia berhasil membakar hatinya, maka Ki Petusuro akan dikuasai oleh kemarahannya, sehingga akalnya menjadi tersaput oleh perasaannya. Dengan demikian ia mengharap bahwa di dalam olah senjata pun Ki Petusuro akan menjadi terlampau terburu oleh nafsunya. Tetapi ternyata Ki Petusuro tidak berbuat demikian. Meskipun ia dibakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertahankan, namun ia tidak mau kehilangan akal. Ia masih tetap dalam keadaannya. Senjatanya masih tetap berbahaya, menyambar-nyambar seperti sepasang burung elang di udara. "Pergilah," desis Gupito. "Cepat, sebentar lagi pasukan Sidanti juga akan datang." Tetapi Pandanwangi masih berdiri di tempatnya. Ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Gupito bertempur seorang diri. Apalagi gembala itu masih belum mempergunakan senjata apapun. Ia masih saja berloncat-loncatan menghindari serangan Ki Petusuro yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Akhirnya Gupito pun harus mengakui bahwa Ki Petusuro adalah salah seorang yang tidak dapat diremehkan. Ilmunya cukup tinggi, ditambah dengan pengalamannya yang cukup tersimpan di perbendaharaan hatinya. Dengan tajamnya ia mengamati kelemahan-kelemahan Gupito yang masih saja mencoba menghindari serangan-serangannya yang semakin lama menjadi sedahsyat badai Mongso Kesongo. Namun tiba-tiba Gupito mengambil sesuatu dari bawah bajunya, seolah-olah ia sedang mengurai ikat pinggangnya. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia sedang mengurai senjatanya. Sebuah cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek. Ki Petusuro menggeram. "Itukah senjatamu?" "Iya, sudah aku katakan. Aku baru saja menggembalakan kambingku." Serangan Ki Petusuro semakin lama menjadi semakin dahsyat. Namun kini di antara suara teriakannya yang melengking-lengking itu terdengar ledakan cambuk Gupito. Ternyata bahwa cambuk itu mampu melawannya dengan dahsyatnya pula, sedahsyat senjatanya yang mengerikan. "Setan!" Ki Petusuro mengumpat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di medan pertempuran ini akan muncul seorang gembala yang memiliki kemampuan sedemikian tingginya. Meskipun Ki Petusuro masih mempercayai dirinya sendiri bahwa Gupito tidak akan dapat mengalahkannya, namun untuk memenangkannya pun bukan suatu pekerjaan yang dapat segera diselesaikan. Bahkan dengan ragu-ragu, ia bertanya kepada diri sendiri, "Setan manakah yang dengan tiba-tiba saja mengganggu rencanaku ini?"
Dan apakah aku akan dapat menguasainya dalam waktu yang singkat? Yang terjadi kemudian memang membuat Ki Petusuro semakin cemas. Ternyata bahwa gembala itu semakin lama menjadi semakin tangkas. Cambuknya meledak-ledak, memekakkan telinganya, dan bahkan ujungnya sekali-sekali telah menyentuh pakaiannya. Tanpa disengajanya, Ki Petusuro mencoba memandangi orang-orang yang sedang bertempur di kejauhan. Semakin lama semakin kabur. Bahkan sebagian dari mereka telah menghilang masuk ke dalam padukuhan kecil yang kehitam-hitaman. Serangan Gupito semakin lama menjadi semakin sengit. Tenaganya yang masih segar telah membantunya. Ki Petusuro yang baru saja bertempur di dalam perang brubuh, kemudian berkelahi seorang lawan seorang dengan Pandanwangi, telah memeras bagian dari tenaganya. Ia merasa terlampau tegang karena ia ingin mengalahkan Pandanwangi tanpa melukainya. Dan kini ketegangan itu memuncak karena tiba-tiba ia telah dihadapkan kepada seorang lawan yang tidak disangka-sangka. Tetapi pengalamannya segera menempatkannya ke dalam keadaan yang semakin baik. Lambat laun ia dapat melihat cara lawannya bertempur. Lambat laun ia berhasil mengerti di manakah kelemahan-kelemahan Gupito yang garang itu. Sehingga dengan demikian, maka ia masih tetap mampu menguasai keseimbangan. Gupito pun akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan dapat menguasai lawannya betapapun ia berusaha. Yang dapat dilakukannya adalah mempergunakan kesegarannya untuk memeras tenaga orang tua itu. Tetapi sementara itu, Pandanwangi harus diselamatkan. Maka sekali lagi ia berteriak, "Pandanwangi, kenapa kau berdiri saja mematung? Kau harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat, kedua pasukan itu telah menghilang di balik dedaunan di Patisan sebelah. Sebentar lagi pasukan Menoreh akan lolos dan orang-orang liar itu akan kembali kemari. Kau akan kehilangan kesempatan lagi untuk kedua kalinya." Pandanwangi seolah-olah tersadar dari sebuah mimpi yang buruk. Tanpa sengaja ia berpaling memandang ke arah pasukan Menoreh yang menyelinap ke dalam Patisan. Dan sebenarnya lah bahwa mereka sudah tidak tampak lagi. Dalam keremangan cahaya bulan bulat di langit, Pandanwangi masih sempat melihat beberapa buah bayangan yang lamat-lamat menghilang ke dalam hijaunya dedaunan Patisan yang di malam hari tampak menjadi kehitam-hitaman. "Nah, cepat, lakukanlah!" teriak Gupito. Pandanwangi masih tetap ragu-ragu, tetapi ia menyadari kini betapa bahaya akan mengancamnya lagi, apalagi orang-orang itu nanti kembali. Namun apakah ia akan meninggalkan Gupito itu bertempur seorang diri? Padahal Pandanwangi yang sudah memiliki ketajaman penglihatan untuk menilai perkelahian itu menganggap bahwa Gupito tidak berada di atas kemampuan Ki Petusuro. Dengan demikian Pandanwangi masih juga ragu-ragu dan ia mendengar suara Gupito. "Cepat Pandanwangi, cepatlah sedikit." Yang terdengar adalah geram dan gemertak gigi Ki Petusuro. Ia tidak dapat menganggap lawannya kali ini sebagai kawan berkejar-kejaran. Serangan cambuk Gupito ternyata terlampau berbahaya, meskipun tidak berhasil menguasainya. Pandanwangi masih juga ragu-ragu. Ia sadar bahwa ia harus pergi, tetapi ia mengetahui bahwa Gupito tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Karena itu,
maka ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Dalam pada itu Ki Petusuro yang sedang dibakar oleh kemarahan yang semakin memuncak, segera mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak ragu-ragu seperti pada saat ia bertempur melawan Pandanwangi. Kali ini ia tidak sayang sama sekali apabila kulit Kupito tersentuh senjata dan tulang-tulangnya dipecahkannya. Dengan demikian, maka serangan-serangannya pun semakin lama menjadi semakin garang. Untunglah bahwa Kupito masih cukup segar untuk melayaninya. Tenaganya masih utuh, sehingga kelincahannya masih mampu mengimbangi serangan-serangan lawannya yang dahsyat, sedahsyat banjir bandang. Namun dalam pada itu, semakin nyata bagi Pandanwangi bahwa Kupito pun tidak akan mampu mengalahkan orang tua itu. Dengan demikian tiba-tiba Pandanwangi mengambil suatu keputusan lain. Tiba-tiba ia melangkah kembali mendekati lingkaran pertempuran. Pedangnya kemudian disilangkannya di dadanya. Sambil melangkah semakin dekat, ia pun berkata, "Aku berkelahi di pihakmu, Kupito." "Jangan," sahut Kupito. "Tinggalkan saja tempat ini." "Kau dalam kesulitan, aku tahu, dan kau jangan mengorbankan dirimu." "Persetan!" Yang terdengar adalah suara Ki Petusuro. "Kalian adalah anak-anak yang paling bodoh." Pandanwangi tidak menyahut. Tiba-tiba pedangnya bergetar. Kedua ujungnya kini telah merunduk setinggi dada, meskipun masih tetap bersilang. Ki Petusuro melihat sikap itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa seorang lawan seorang, anak-anak itu tidak akan dapat mengalahkannya. Tetapi kalau mereka berkelahi bersama-sama, maka akibatnya akan berbeda. Kupito yang melihat sikap itu pun menjadi cemas. Terbata-bata ia bertanya, "Pandanwangi, apa yang akan kau kerjakan?" Pandanwangi tidak menjawab, tetapi ia menarik sebelah kakinya sambil merendahkan lututnya. Kini satu tangannya terentang dan yang lain bersilang di dadanya, menggenggam pedangnya tegak lurus di muka wajahnya. Dada Kupito menjadi berdebar-debar. Sikap itu benar-benar meyakinkan, dan dengan demikian maka Kupito pun menjadi semakin mengaguminya. Gadis ini memang luar biasa. Kalau kelak ia menemukan kematangan bagi ilmunya itu, maka ia akan menjadi seorang gadis yang pilih tanding. Seorang gadis yang tidak memerlukannya lagi untuk membantu melawan Ki Petusuro. Ki Petusuro yang melihat sikap itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Namun dengan demikian, kemarahannya menjadi semakin mencekam kepalanya. Serangan-serangannya menjadi semakin dahsyat dan puas. Sebuas harimau kelaparan melihat mangsanya. Sejenak kemudian terdengar desis tajam. Bersamaan dengan itu, pedang Pandanwangi pun bergetar. Dengan lincahnya ia meloncat semakin dekat dan langsung menyerang Ki Petusuro dengan sepasang pedangnya. Segera Ki Petusuro merasakan kesulitan untuk melawan keduanya karena Pandanwangi benar-benar tidak bersedia untuk meninggalkan perkelahian itu dan bahkan sudah memulainya. Maka Kupito harus segera menyesuaikan diri. Perkelahian itu harus segera selesai supaya Pandanwangi mendapat kesempatan untuk menyingkir. Agaknya Pandanwangi pun mempunyai perhitungan yang serupa. Karena itulah, maka serangan kedua anak-anak muda itu segera membadai. Sepasang pedang Pandanwangi
menari-nari mengitari tubuh Ki Petusuro dari segala arah, mematuk-matuk seperti sepasang paruh Garuda. Sedang cambuk Gupito menyambar-nyambar seperti petir di langit, meledak-ledak memekakkan telinga. Ki Petusuro segera merasakan bahwa tenaganya yang telah mulai lelah itu tidak akan mampu melawan keduanya dalam gabungan kekuatan. Gupito sendiri pun tidak segera dapat dikalahkan. Sedang Pandanwangi seorang diri cukup berbahaya baginya. Apalagi kini mereka bergabung menjadi suatu kekuatan yang melandanya, seperti ombak di lautan didorong badai yang dahsyat. Segera Ki Petusuro terdesak mundur. Beberapa kali ia terpaksa meloncat menjauh. Namun setiap kali kedua anak-anak muda itu memburunya tanpa memberinya kesempatan. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Petusuro merasa perlu untuk membuat keseimbangan. Tidak terlampau jauh dari arena itu, orang-orangnya sedang mengejar orang-orang menoreh, sehingga 1-2 orang di antara mereka pasti akan segera dapat ditarik untuk membantunya menghadapi kedua anak-anak muda yang mengagumkan ini. Sejenak kemudian, maka Ki Petusuro tidak merasa segan lagi untuk berbuat demikian. Segera terdengarlah suitan nyaring yang keras sekali, memanjang membelah sepinya malam. Itu adalah pertanda bahwa Ki Petusuro yang tua dan garang itu memerlukan bantuan untuk keselamatannya. Ternyata suwitan itu telah menggetarkan dada Gupito dan Pandanwangi. Mereka segera menyadari arti dari panggilan itu bagi diri mereka. Tetapi mereka tidak lagi dapat surut. Perkelahian itu sudah berlangsung dengan sengitnya. Baik Pandanwangi maupun Gupito telah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Namun bagaimanakah nasib mereka apabila orang-orang Ki Petusuro itu kemudian berlari-larian datang membantunya? Yang terpikir oleh Gupito kemudian adalah menyelesaikan pertempuran itu secepat-cepatnya, lalu secepat-cepatnya pula untuk menyingkir. Karena itu, maka begitu suitan Ki Petusuro lenyap dari udara, serangannya pun kian menggila, cambuknya meledak tidak putus-putusnya. Diperasnya segenap kemampuan yang ada padanya, kelincahan, ketangkasan, dan terutama kesegaran tenaganya. Ia ingin berkelahi untuk waktu yang singkat saja, sehingga ia tidak perlu lagi menghemat tenaganya. Agaknya Pandanwangi pun memaklumi sikap itu, maka dilimpahkannya semua sisa tenaganya dengan mempercepat setiap gerakan. Kedua ujung pedangnya menjadi semakin cepat meluncur mematuk dari segala arah. Serangan-serangan yang demikian agaknya kurang diperhitungkan oleh Ki Petusuro. Ia tidak bersiap untuk menerima pengerahan segenap kemampuan dari kedua anak-anak muda itu bersama-sama. Ledakan-ledakan cambuk yang menjadi semakin dahsyat dan gerakan kedua ujung pedang itu membuatnya agak gugup. Kesempatan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Gupito. Sebelum Ki Petusuro yang menyimpan berbagai pengalaman di dalam dirinya itu menyadari keadaannya dan mencoba untuk memperbaiki kedudukannya, maka Gupito telah memperketat serangannya dengan memeras kemungkinan yang ada padanya. Ujung cambuknya tiba-tiba berhasil menyambar pundak orang tua itu, sehingga terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata ujung cambuk itu bukan sekedar ujung dari jangat rangkap 3 berganda,
Tetapi ujung cambuk itu ternyata dilingkari oleh kepingan-kepingan baja yang tipis, sehingga sentuhan itu benar-benar telah mengelupas kulit Ki Petusuro. Anak setan! Ia mengumpat. Kalau sentuhan-sentuhan yang terdahulu hanya menyentuh pakaiannya dan tidak menumbuhkan persoalan apapun, maka kini terasa pundaknya sangat pedih. Dengan demikian, maka kemarahan Ki Petusuro menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Tetapi ternyata ia tidak kehilangan akal. Ia masih tetap berkelahi dengan hati-hati, dan ia masih tetap sadar bahwa ia berada dalam bahaya. Dengan demikian maka sekali lagi terdengar mulutnya bersuit keras sekali memanjang, menyelusur dinginnya malam yang terasa bagi mereka terlampau panas. Kubito menggertakkan giginya. Ia pun menyadari keadaannya dan keadaan Pandanwangi. Arti suitan itu bagi mereka adalah serupa dengan tanda bahaya yang untuk kedua kalinya memberi peringatan kepada mereka. Dengan demikian maka Kubito menjadi semakin cepat bergerak. Ia mencoba mengisi kekosongan pada setiap serangan Pandanwangi. Ketika Ki Petusuro sedang menghindari ujung pedang yang menyentuh lengannya, maka sekali lagi ia terpekik. Kali ini lebih keras. Ternyata ujung cambuk Kubito sekali lagi mengenainya. Justru kali ini menyentuh keningnya. Sebuah goresan yang merah telah menyobek kulit di kening orang tua itu. Darah yang merah segera meleleh di pipinya yang telah basah oleh keringat. Sekali lagi orang itu mengumpat lebih kasar lagi. Dengan tergesa-gesa ia meloncat jauh-jauh surut. Dengan lengan bajunya ia mengusap darah yang menitik di wajahnya itu, sambil sekali lagi bersuit nyaring. Namun kali ini kecepatan bergerak Pandanwangi tidak mampu lagi dihindarinya. Dalam keadaan yang sulit itu, terasa sesuatu menyengat lengannya. Ketika sekali lagi ia meloncat jauh-jauh, maka dari lengannya itu pun mengalir darah. Agaknya Pandanwangi telah berhasil menyobek kulitnya dengan ujung pedangnya. Ki Petusuro menjadi kian sulit karenanya. Gerakan kedua lawannya yang masih muda-muda itu ternyata terlampau berat untuk diimbangi. Namun sampai begitu jauh, ia masih tidak kehilangan akal. Ia masih dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mampu menyelamatkannya. Ternyata Ki Petusuro kemudian tidak berusaha untuk melawan kedua anak muda itu lagi. Tetapi segera ia meloncat meninggalkan mereka dan berusaha bergeser ke arah orang-orangnya yang sedang mengejar pasukan menoreh. Semula Pandanwangi dan Kubito masih ingin mengejarnya, tetapi tiba-tiba mata Kubito yang tajam itu melihat di dalam cerahnya cahaya bulan. Beberapa buah bayangan bergerak-gerak dari padesan di hadapan mereka. Segera ia menyadari keadaan yang menjadi semakin gawat. Yang datang itu pastilah orang-orang Ki Petusuro yang mendengar suitan sampai merambah 3 kali. Berhentilah Pandanwangi, desis Kubito kemudian. Lihat, beberapa orang mendatangi. Kita harus segera pergi. Pandanwangi pun akhirnya melihat mereka pula. Karena itu, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya ia bertanya, "Lalu apakah yang harus kita kerjakan?" "Lari," jawab Kubito. Jawaban itu terdengar aneh di telinga Pandanwangi.
Lalu apakah ia harus lari dari arena? Namun yang diucapkannya adalah suatu pertanyaan. Apakah kita biarkan Ki Petusuro menyelamatkan dirinya? Kita tidak perlu membunuh. Kalau kita dicekam oleh nafsu membunuh, maka kita akan kehilangan perhitungan. Kita sudah melumpuhkannya. Itulah yang penting. Bukan membunuh. Sekarang kita harus lari. Kalau kau tidak mau mempergunakan istilah itu, kita harus menyingkir. Cepat. Karena Pandanwangi masih ragu-ragu, tiba-tiba tangan Kubito menyambar pergelangan tangannya yang masih menggenggam pedang dan menariknya berlari meninggalkan arena itu. Cepat, mereka telah melihat kita. Pandanwangi tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian berlari kencang-kencang. Sedapat yang dilakukannya, ditarik oleh Kubito sambil berkata, "Kita harus menghindar." "Iya," jawab Pandanwangi tanpa sesadarnya, tetapi ia masih berusaha berpaling melihat apa yang terjadi kemudian dengan Ki Petusuro. Dan apa yang dilihatnya benar-benar telah mendebarkan jantungnya, sehingga langkahnya pun menjadi agak tertahan. Bahkan tanpa sesadarnya, ia menarik tangannya sambil berkata, "Lihat!" Kubito kemudian berpaling, tetapi tangan Pandanwangi tidak dilepaskannya. Seperti Pandanwangi, jantungnya pun berdebar-debar pula ketika ia melihat Ki Petusuro terhuyung-huyung. Kemudian orang tua itu terjatuh di tanah. Orang-orang yang berlari-larian dari padesan di sebelah segera mengerumuninya. Beberapa orang di antara mereka akan berusaha untuk berlari terus mengejar Kubito dan Pandanwangi. Namun dengan keheran-heranan, Pandanwangi dan Kubito melihat mereka terhenti dan kembali mengitari Ki Petusuro yang sedang terbaring. Pandanwangi dan Kubito tidak mendengar apa yang mereka percakapkan, sehingga karena itu, maka sejenak kemudian mereka pun dengan tergesa-gesa meneruskan langkah mereka. "Marilah, sebelum terlambat," ajak Kubito sambil menarik tangan Pandanwangi. Pandanwangi tidak menolak. Tertatih-tatih ia berlari di atas sawah yang becek itu. Berkali-kali mereka meloncati pematang dan parit yang mengalirkan air yang jernih bening. "Mereka tidak mengejar kita lagi," desis Pandanwangi. "Belum tentu. Mungkin mereka sedang menerima pesan-pesan dari Ki Petusuro. Kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Kau harus segera sampai kepada pasukanmu, supaya kau dapat berlindung kepada mereka." "Akulah yang harus melindungi mereka," jawab Pandanwangi sambil terengah-engah. "Timbal balik, jangan kau ulangi sikapmu yang berbahaya. Kau tidak perlu berbuat demikian. Kau dapat mundur bersama-sama dengan pasukanmu tanpa mengorbankan dirimu." "Tidak mungkin. Kau tidak melihat medan waktu itu, sehingga kau dapat berkata begitu." Kubito tidak menjawab, tetapi ia masih saja menarik tangan Pandanwangi. "Cepatlah sedikit." Pandanwangi berusaha untuk mempercepat langkahnya. Ketika ia berpaling, maka bayangan orang-orang yang mengerumuni Ki Petusuro sudah tidak begitu jelas lagi. "Kita sudah jauh," berkata Pandanwangi. "Kita masih berada di daerah berbahaya. Kita harus menyelusur parit di depan kita, kemudian menyilang jalan. Kita masih harus melintasi pulau kecil itu lagi untuk mencapai padesan." "Kita justru menjauhi padesan itu," sahut Pandanwangi. "Kita berjalan melingkar supaya arah kita tidak segera terpotong. Orang-orang itu mungkin akan memotong arah kita. Karena itu kita harus cepat." Mereka mencoba mempercepat langkah mereka, tetapi Pandanwangi agaknya sudah mulai lelah.
setelah ia bertempur memeras tenaganya melawan Ki Petusuro. Karena itu maka langkahnya pun menjadi semakin lambat. Aku lelah sekali, desisnya. Jangan, Sahut Kupito. kau bagi tanah perdikan menoreh ini adalah seorang prajurit. Kini kau berada di medan kewajibanmu. Atasilah perasaan lelahmu. Kau harus melatih mengatur pernafasan dan melepaskan tenagamu sesuai dengan kebutuhan. Aku tahu, tetapi tenagaku terbatas. Suatu saat kita akan sampai ke puncak kemampuan, dan aku sudah lelah. Kupito tidak dapat memaksa Pan dan Wangi berlari terus. Kini mereka memperlambat langkah mereka. Meskipun demikian, mereka masih juga berloncat-loncatan di atas pematang. Namun hati mereka menjadi agak tenang ketika sekali lagi mereka berpaling dan tidak seorang pun yang mengejar. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang akan mencoba mengejar kedua anak-anak muda itu telah ditahan oleh Ki Petusuro yang terbaring di tanah karena luka-lukanya yang ternyata cukup parah. Perlawanan yang demikian sama sekali tidak disangka-sangkanya. Kedua anak-anak muda itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau mereka kelak berhasil menguasai ilmu mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan mampu menyamai Ki Argopati dan Ki Tambakwedi, berkata Ki Petusuro kepada orang-orangnya. Karena itu, jangan kau kejar mereka kalau jumlah kalian tidak mencapai 10 orang. Kami tidak tahu kalau kami harus berhadapan dengan orang-orang semacam mereka. Sebaiknya kita panggil beberapa kawan lagi. Pertempuran di Patisan itu sudah hampir selesai. Orang-orang menoreh terus-menerus menarik dirinya, dan mungkin mereka akan melarikan diri keluar Patisan itu, bergabung dengan kawan-kawan mereka yang lain. Jangan dikejar juga mereka, kalian akan terjebak. Iya, kami sudah menyadari. Kami tidak akan mengejar mereka keluar padukuhan kecil itu. Kita selesai sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan Kiai? Bertanya salah seorang anak buahnya. Anak-anak setan itu berhasil melukaiku. Aku terlampau letih oleh darah yang keluar dari tubuhku. Bawalah aku menyingkir. Di kantong ikat pinggangku ada semacam obat yang dapat menahan arus darah. Taburkan itu di lukaku. Mudah-mudahan dapat mengurangi keparahan luka itu. Beberapa orang berusaha untuk menolong Ki Petusuro. Yang lain mengambil obat di kantong ikat pinggangnya dan menaburkan di atas luka yang masih mengalirkan darah. Namun agaknya obat itu pun bermanfaat pula. Arus darah dari luka itu pun berangsur berkurang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.